final JPL. Dengan Popol Kupanya sepertinya akan menjadi sosok roamer di sana dan Adamir yang akan mengisi bagian gold lane ini. Sulit banget untuk di-ganking. Dan inilah dia sebuah pertukaran yang terjadi dari timnas Singapura. Wah, ini menarik banget sih sebenarnya ya. Kita udah lihat juga Popol digunakan sebagai roamer beberapa kali, apalagi di SEA Games juga ya. Tapi ini yang susah. Idet kalau ketika dipakai di dalam lane, apalagi melawan Gonzales yang menggunakan Beatrix, ini pasti dibully. Udah tambah Villa Luna yang selalu bakal babysit di arah bawahnya. Ini tambah susah lagi loh. Ya, tapi mungkin targetnya bukan itu. Targetnya adalah dia yang tidak bisa di-ganking. Agar nantinya sedemikian rupa di team fight mereka tuh bisa melakukan counter setup lagi. Mungkin itu yang mereka incar. Ditambah dengan kita tahu untuk menumbangkan ke arah turret ini ada 2 marksman loh. Yang secara tidak sadar ketika kita tahu lagi Primal Red itu akan mengerikan banget dari editnya itu sendiri. Attack speednya kan kenceng banget. Sakit banget dan ya ini ketahan sih jatuhnya ya. Walaupun udah dibantuin sama Villa Luna, tetap masih bisa ketahan walaupun gold shieldnya udah mulai dicolek-colek sedikit, dicicil-cicil. Tapi ya paling enggak sampai hancur, enggak sampai kayak broken banget. Dan JPL juga udah langsung turun kok. Dia tahu oke dibutuhkan di arah gold lane, dia langsung turun, dia bantu. Sakit. Adamirnya bakal 2 langsung kali kena lagi. Dia menggunakan Weskernya. Apakah dia bakal langsung flicker di sini? Ternyata tidak. Masih ada posisi yang sangat baik dari pemain-pemain Singapura lain di arah bawah. Adamir harus sangat-sangat berhati-hati. Ini dia main risky banget sih. Dia kalau misalnya udah masuk ke dalam gold buff-nya, Gonzales masih merasa terlalu susah ya mungkin untuk hard commit. Dimana Soul sekarang terpaksa untuk ditarik balik dengan rewind time-nya. Udah ada ultimate yang digunakan oleh seorang Reminiscent yang berhasil mendapatkan first blood-nya. Tapi real world manipulation berhasil untuk lockdown dan mendapatkan kill terhadap Reminiscent. Jungler ditukar dengan jungler. Ya oke, 1 untuk 1. Tapi untuk saat ini kayaknya bakal delay time aja atau buying time aja untuk kita melihat Turtle yang bakal ketahan. Tapi untuk di sisi lainnya mungkin udah langsung diinisiasi karena balik lagi dengan Baxia Shield Unity ini bakal memiliki rotasi yang sangat amat cepat. Bahkan dibantu juga dengan Alecto Final Blow untuk mendapatkan Turtle dengan gratis bagi seorang Del Rosario. Yes, bahkan tanpa retribution ya. Ini bisa banget untuk masuk ke jungle lawan dan udah mulai diambil nih jungle dari teman-teman Singapura. Bener banget dengan Baxia. Dia bisa datang lebih cepat untuk ke arah Turtle tadi dan udah langsung diinisiasi juga ketika fight selesai. Si ini kan dari Digi, Villa Luna udah langsung narik Turtle-nya, udah langsung set up. Benedetta-nya juga langsung join dan ya sekali lagi Benedetta ini akan menang move sih. Menang move banget dia. Cut minion, join luar, timing dateng, ini dia bakal unggul. Iya, ditambah dengan Onward tiba-tiba langsung ada Primal Red juga. Baitam Kupa jump in ke depan Gonzales dalam ancaman. Dan bahkan ada Wesker juga yang digunakan. Tapi ternyata Time Journey save the day. 2v1 situation tapi ternyata tidak ada yang survive di sana. Gonzales dan Adamir tumbang tapi JPL juga mungkin akan jadi korban selanjutnya walaupun ada silence up dari seorang Reminiscence. Tapi ternyata imamnya tidak berhasil untuk menumbangkan karena JPL dan langsung balik kanan bubar jalan. Follow up dari kedua tim yang sangat on point nih dari Philippines yang berhasil mendapatkan pertukaran di momen yang sangat susah ya. Itu time journey-nya well played dan well placed banget dari Villa Luna yang menggunakan sprint juga biar cepet masuk. Karena dia 1 second too late itu Gonzales udah hilang di arah bawahnya. Tapi Adamir bakal sudah engage di sini di mana Del Rosario sedikit kurang dari damage-nya. Snipe-nya pun tidak berhasil untuk kena. Adamir masih bisa joking dan berhasil untuk melakukan outplay dengan follow up yang sangat baik dari tim Singapura. Del Rosario pun terpaksa untuk mundur di arah tengahnya. Dan ini yang nyebelin sih, Adamir dengan Primal Red-nya. Kita tahu attack speed-nya tinggi banget dan bahkan dia sudah selesai dengan Blade Armor yang artinya Gonzales tidak akan memiliki kesempatan agar nanti dia bisa melakukan ganking power ke arah bottom lane. Tapi di arah bagian top lane akan ada yang terkena silence. Ternyata Alecto Final Blow pun tidak bisa mendapatkan target kill ke arah Soul. Soul masih bisa mundur ke arah belakang dan Soto dalam ancaman karena untuk saat ini dia masih punya Spectre Step sepertinya, tapi masih bisa untuk bertahan. Oke, ini wow. Pressure-nya sih kuat banget. Fight terjadi di mana-mana. Bahkan sudah ada real world manipulation lagi di arah mid lane ya. Journey untuk meng-cancel pergerakan dari JPL dan sepertinya tidak akan ada korban jiwa Lim di sini. Wah, ini sayang gak sih? Ya. Ini dia nggak menggunakan reward manipulation wisely. Dan di reset. Di reset. Ya, tapi kalau kita lihat dari itemnya nih. Wah, ini menarik banget ya. Dengan Blade Armor first item nih untuk Adamir. Beatrix nggak akan bisa kontes dia. Namun Turtle kali ini udah mulai low. Oke. Outward. Adamir masih bisa mendapatkan 1 turtle dan out of nowhere ternyata bakal ditarik begitu aja dengan 1 reverse time. Gonzales tapi harus tumbang juga dengan 1 downing light yang connect ke depan. Del Rosario gagal untuk mendapatkan 1 turtle-nya yang bisa menjadi sebuah makanan. Tapi ternyata Singapura tidak diduga-duga mereka melakukan kontes dan pemaksaan untuk mendapatkan turtle. Mereka menolak untuk kehilangan objektif yang kedua.
Adamir ini yang memiliki total kill terbanyak ya di MPL Singapura. Akhirnya di sini juga di SEA Games kelihatan banget kualitas permainan yang dia bisa menunjukkan di sini. Dimana dia dari kemarin kita udah bilang ya, sebagai hard carry untuk tim Singapura. Ya, betul. Dan beneran kelihatan banget, ter-highlight banget pada hari ini. Ya biasanya ya, dan kita nggak expect banget gak sih tiba-tiba edit gitu loh. Yang kita tahu lah ada Adamir, oke dia sosok marksman yang jaga posisi di belakang, yang benar-benar harus open base-nya tuh benar-benar harus jaga-jaga. Tapi kali ini dia edit, dia ada di bagian depan dan dia tetap bisa ngasih damage yang sakit. Dan ini yang aku suka. Pocket strat. Jadi benar-benar disimpan di pocketnya, di benar-benar di dompetnya, di kantongnya, sampai di momentum yang tepat dia keluarkan. Inilah dia edit God Laner dan bahkan sudah selesai dengan satu dari Blood Armor-nya. Tapi di sisi lain ada satu pergerakan reward manipulation. JPL bakal tertangkap begitu saja dan bahkan di sisi lain ada Amir ditumbangkan dengan bantuan dari Villa Luna, juga Gonzales mendapatkan poin killnya serta mungkin turret sebagai bonusnya sesaat lagi. Oh, ini kalau kita bahas sedikit ya di sini itu pressure-nya sebenarnya di Philippines. Karena mereka itu the defending champions mungkin bisa dibilang ya. Gold medalist di tahun 2019 di SEA Games. Di mana Singapura mereka udah memiliki improvement. Mereka waktu itu ditumbangkan di dalam group stage ya. Kalau nggak salah oleh Vietnam. Betul. Jadi mereka udah bisa mendapatkan revenge-nya. Dan sekarang mereka mempertarungkan medal. Ini no pressure. Mereka itu dark horse di Technical issue-nya. Oke, tapi kita balik lagi ke dalam game ya, di mana Philippines berhasil mendapatkan pick off kepada Tarap di arah bawahnya. Di mana sekarang Adamir menggunakan onward-nya terhadap Villa Luna yang masih bisa kabur. Adamir pun terpaksa untuk menggunakan ultimate-nya secara defensif dan itu sebuah resource skill yang sangat-sangat penting. Apalagi sekarang udah ada turtle yang langsung spawn. Adamir bakal langsung balik ke dalam form biasanya. Singapura memiliki pressure di arah turtle-nya dan Reminiscent tidak berhasil mendapatkan turtle-nya. Udah ada retribution sangat baik di mana Soul bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Flicker masih bisa digunakan untuk kabur. Soto di arah belakang berhasil untuk melakukan execute-nya terhadap tim musuh dan Singapura pun terpaksa untuk mundur. Iya, dan kali ini mungkin akan langsung dibalikan begitu saja dengan Rosario yang mencoba untuk mengincar ke arah Adamir, tapi ternyata Bash Shield intinya berhenti di pertengahan jalan. Dan untuk saat ini mid lane akan menjadi saksi apakah bakal dijebolkan begitu saja untuk Seilahnya. Sekarang reward manipulation yang tercancel tadi, Imam langsung di refund begitu saja dari cooldown-nya. Masih ada satu pergerakan di downing lane tapi nggak cukup di depan sana. Adamir akan menangkap karena Soto sepertinya masih ada onward. Earthshaker juga dan bahkan di depan sana rumputnya mengganggu penglihatan dari Adamir, tapi Adamir juga harus ditumbangkan dengan Imam. Void Blast yang on point walaupun ada satu pertukaran turret di bagian top lane. Satu untuk satu, tapi ternyata untuk saat ini Filipina lebih diunggulkan dari segi turretnya. Bloody game sekarang, bloody game. Wow. Yes, dan bukan hanya turret sih, dari map control juga udah mulai terbuka, di mana turret tengah ini memang menjadi tumpuan ya, dan satu kill. Bloody game. Pertumpahan darah di bagian mid lane sepertinya akan menjadi saksi. Bahkan ada lightning truncheon di sana. Seilah sudah selesai dengan item-item yang bisa memberikan burst damage instan, apalagi dengan cooldown reduction yang kita tahu dari seorang Xavier ini akan lebih dimaksimalkan dan bisa lebih di spam untuk melakukan skill shot nantinya di dalam bagian team fight. Untuk saat ini Del Rosario apakah masih mampu untuk bertahan, onward digunakan dan bahkan masih ada satu time journey untuk ke arah belakang untuk menyelamatkan teman-temannya, tapi ternyata Adamir terlalu dive guard depan sana. Soto dengan Alecto final blow mengincar ke arah Seilah. Seilahnya masih bisa mundur ke arah belakang dengan sprint pop out menyelamatkan diri defensif, tapi untuk Reminiscence dia pun masih aman di bagian jungle. Philippines dengan mungkin kalau kita bahas 8 menit awal, JPL terpaksa untuk mundur di sini, mana udah ada rewind time juga membawa dia balik ke real world manipulation, tapi ternyata damage-nya masih belum cukup untuk menumbangkan JPL yang berhasil kabur dari situasi itu menggunakan sprint. Tapi balik lagi ke dalam poinnya ya, Singapura mereka dari tadi itu leading di dalam kill, tapi nggak leading dalam gold loh. Philippines yang berhasil mendapatkan objektif tiap kali. Lagi dan lagi sama alasannya dengan wave manipulation mereka di arah bawah pun juga Soto coba untuk melakukan 1v1 di mana Soul terpaksa untuk mundur dan dengan pressure mereka udah membuat di arah bawah. Ini dia. Ada Archer connect ke arah depan, langsung ada pergerakan juga dengan downing light-nya connect ke arah belakang, tapi yang masih ada time journey menyelamatkan nyawa dari teman-teman Filipina dan bahkan direset begitu saja untuk dari Lord-nya dan tidak ada korban jiwa. Sepertinya untuk saat ini bakal disengage dari kedua belah tim untuk langsung mundur, nggak mau ambil resiko di sini. Wow, bahkan Sotonya masih berani untuk manjangin lane lagi ya. Dengan momen dimana Lord-nya udah mulai open, Lord-nya udah mulai terekspos. Tapi ya ini balik lagi, ya memang keunggulan dari Benedetta sendiri, dia bisa banget untuk menangin move. Ya kita bisa melihat Dirot, bahkan dia bermain setengah map. Dia nggak berani muncul di mana-mana karena dia tahu biarkanlah Benedetta yang nge-clear. Kalau dia muncul Lord-nya bisa banget untuk digas. Jadi ya udah, Soul bisa harus diam aja di tengah. Ketika udah kelar wave baru dia clear lagi. Ya tapi resikonya adalah satu sih. Telat jalan, telat hadir.
Dan ya itu menjadi satu poin keunggulan untuk tim Filipina sendiri. Oke, untuk saat ini bahkan belum ada pergerakan untuk melakukan fight di menit yang ke-10. Mereka sepertinya seolah-olah menunggu Lord untuk enhance. Jadi membeli waktu dan bahkan manjangin lane lagi dari Soto seperti yang udah tadi sempat kita lihat juga pada beberapa menit sebelumnya agar nantinya pergerakan wave mininya tidak kalah. Ini dia laning management ala Filipina yang selalu saja di menit-menit krusial tuh dilakukan gitu loh agar tidak ada wave minion yang bolong dalam saat ini. Lihat Rosario yang mengincar ke arah belakang. Seila tidak ke-trigger untuk sprint pop outnya. Jadi itu resource-nya masih ada ya. Di mana kalau kita lihat dari Tail Rosario-nya sendiri udah menggunakan ultimate dia. Jadi ini bakal menjadi momen di mana Singapura mungkin bisa mendapatkan pressure balik di dalam map. Tapi ada hal lain yang menarik nih. Kalau kita lihat menit 11, menit 12, ini tuh menit-menit di mana Singapura berhasil mendapatkan one straight push. Tapi di sini Potato berhasil, Soto berhasil untuk kabur menggunakan eye for an eye-nya di arah bawah. Itu engage yang sangat proaktif dari Adamir. Tapi reaction time-nya dari Soto ini mantep banget. Soul pun masih bisa maju ke arah depannya untuk melakukan damage terhadap seorang Soto yang berhasil untuk melakukan clear wave-nya. Tapi Adamir di sana di depan masih memiliki pressure-nya untuk balikin keadaan minion wave. Oke, untuk saat ini bahkan masih menunggu dari Gonzales siapa kira-kira akan menjadi target selanjutnya. Tapi Genius One sudah selesai dari tubuh seorang Imam. Dan ini akan menambahkan damage spike-nya agar nanti ketika ada real world manipulation, tetesan dari real world manipulation-nya akan lebih mematikan. Dan bahkan untuk saat ini Immortal dari Soul apakah akan menjadi jawaban, karena dari tadi ya ketika Soulnya jump in ke depan dia dalam keadaan yang sekarat dan bisa di take off. Tapi untuk saat ini juga bahkan Gonzales mungkin harus lebih berhati-hati karena Baitam Kupa sepertinya walaupun dalam bentuk JPL sebagai roamer dia ini bisa dibilang punya attack speed yang lumayan tinggi barusan. Iya, dan ini PR di Soto sih, serius deh. Ya. Dia manjangin lane-nya bener-bener terus dan terus gitu kan. Tapi ya kita Adamir. lihat Adamir. Iya, ini sih kalau kita lihat dari range-nya ya sebenarnya poking potential dari Philippines, di mana Gonzales memiliki runner-nya bersama juga dengan Imam yang dari tadi menggunakan ability 1, ability 2 dong, real world manipulation-nya cuma digunakan ketika memang ada pure fight, di mana Soto juga selalu melakukan micromanagement di arah bawah. Dia nge-clear wave-nya terlebih dahulu sebelum ada fight, sebelum ada setup terhadap Lord-nya, dan ini yang membuat setup Philippines sangat on point. Dari game 1 pun begini. Iya, ya, selalu ya digunakan seperti ini. Laning management yang berkali-kali dilakukan dengan hal yang sama nih, Lim. Betul, dan ya si Halbert akhirnya menjadi pilihan juga untuk JPL ya. Untuk anti-regen-nya. Sementara kalau kita lihat dari Yves Imam bermain dengan Ancient Talisman. Dia pengen banget dari Reload Manipulation tuh ada terus. Always on gitu kan. Dan kalau kita bisa melihat juga Baxia dari Del Rosario udah cukup keras dengan item-item defense-nya nih. Ya bahkan kalau misalkan bakal ditabrak dari depan agak sedikit PR. Tapi untuk saat ini langsung ada We Are Angry dan bahkan Seilanya dalam ancaman mencoba untuk lari dengan sprint power out-nya. Tapi ternyata masih mengincar karena Gonzales dan Gonzales tidak tumbang sama sekali walaupun langsung di-jump in dengan 2 hero. Dan kali ini bakal bubar. Filipina sepertinya berhasil memenangkan team fight skirmish yang ternyata malah menjadi kerugian bagi Singapura. Dan langsung menuju kepada objektif utama Lord Soul jump in ke depan dan tanpa adanya backup dealing damage yang cukup. Alekto final blow, Immortal pecah. Dan bahkan lihat Adamirnya belum mendapatkan target yang optimal. Stunnya tidak connect dan bahkan dalam keadaan Primal Red mencoba untuk mengincar ke depan. Tapi ternyata Lord di depan sana langsung mengamuk dengan swing up-nya. Dan langsung hilang 2 member lagi. Tersisa JPL yang sepertinya tidak akan mau overcommit. Dan Lord akan menjadi gratis bagi timnas Filipina. Philippines benar-benar dengan adaptive play-nya ya. Di dalam game pertama, ini menit-menit di mana Singapura berhasil mendapatkan satu momen itu. Philippines, mereka nggak usah terlalu desperate bikin play-nya. Mereka tunggu aja menggunakan wave manipulation ini untuk membuat celah. Membuat celah di arah Lord-nya. Dengan itu, mereka langsung bisa tabrak ke arah atas. Di mana Seila, ini momennya. Di mana flicker dan sprint. Perbedaan di sana. Kalau udah ke chain CC, sprint itu udah susah. Betul. Tapi ya sebenarnya terlalu berani gak sih dari Soul tadi kan, dimana dia udah tahu nih kalah jumlah 1 dan oke tiba-tiba Soto. Kayaknya gak bakal tumbang di depan sana karena masih ada 1 pergerakan ternyata. Out of nowhere kamu gak bakal bisa kabur. Seila menghentikan escape dari Soto tapi 4 melawan 5 untuk saat ini. Apakah bakal langsung di engage begitu aja? Ditambah Lord masih jauh banget di arah bottom lane. Iya, mari kita lihat di sini real world manipulation sudah digunakan karena belakangnya Seila pun tidak bisa ngapa-ngapain. Real world manipulation itu udah damage-nya besar banget sih kalau kita lihat di momen ini, di mana di arah atas pun udah ada pertukaran. Mungkin dari Reminiscent mencoba untuk mendapatkan BI startup di arah atas, tapi Adamir sekarang melakukan defense bersama dengan Soul bakal langsung dipoke down begitu saja. Terpaksa untuk menggunakan ultimate dan Gonzales mendapatkan damage yang sangat besar terhadap Adamir. Bahkan di arah bawah. Trade yang sangat bagus. Benar-benar melakukan split push sendirian dan bahkan memaksakan
menyelamatkan teman-teman dari Filipina mundur ke arah belakang. Tadi kita udah sempat lihat pergerakan dari Reminiscence yang nge-clear wave di arah bagian top lane, tapi ternyata mereka nggak pulang. Mereka lebih berani untuk melakukan trade, dan kali ini ada celah split push yang terbuka dari satu Hellcard, tapi untuk Villa Luna langsung jamin ke depan, mencoba untuk menangkap ke arah seorang Hellcard, tapi ternyata Dark Nightfall langsung digunakan. Masih ada Downing Light juga, mencoba untuk mengcover dengan cepatnya. Shadow Transition, tapi ternyata di belakang masih ada banyak sekali member dari Singapura. Masih ada Time Journey, mencoba untuk menyelamatkan dari sosok Del Rosario, tapi ternyata dibalikan keadaannya langsung ada Onward juga, dan bahkan Shatter, Primal Red semuanya keluar, tapi ternyata Adamir tidak kuat untuk menahan dealing damage yang cukup, dan di bagian mid lane Soto melakukan split push balasan. Ini mungkin bakal menjadi malapetaka karena dua base turret sudah hilang dari Singapura. Wow, pertukaran yang sangat baik, tapi at the end itu masih Philippines yang memiliki keunggulan yang sangat besar dengan mereka berhasil mendapatkan pick off terhadap Adamir bersama juga dengan kill yang di arah tengahnya. Ini akan menjadi setup buat Tarat atas yang bakal tentunya diambil, diamankan bersama juga dengan Rewind Time yang membawa Soul balik. Tapi Philippines disiplin, tidak mau mengambil lebih, tidak mau overcommit juga. Dan mungkin tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti di game yang pertama. Mengingat mereka di game yang pertama sebenarnya sudah mendapatkan momentum, tapi ternyata mereka harus kehilangan dengan 4 member yang ultimatum harus tumbang terlebih dahulu. Lim, udah melihat momen-momen seperti di menit ke-16 Immortal sepertinya sudah boleh dikantongi. Iya, sebenarnya ada satu Immortal untuk teman-teman dari Singapura, tapi ya kalau kita ngelihat dari tim Filipina hanya aja satu Immortal juga nih. Dia cukup berani Soto. Soto! Itu dia, dan bahkan menyimpan Alekto Final Blow untuk mundur ke arah belakang. Terlalu banyak source skill yang digunakan, dan ini mungkin akan menjadi salah satu power dari Philippines karena udah ada beberapa ultimate yang dikeluarkan hanya untuk seorang Soto. Wow. Wah, ini menarik banget sih. Dengan split pushnya benar-benar kuat banget ya dari Soto sendiri. Oke, mungkin kita flashback sedikit ya. Apa yang dilakukan sama Reminiscence yang tadi bisa dapetin satu base turret. Ini salah satu cara untuk defense lord sih. Jangan biarkan 3 lane minion masuk. Sehingga ada satu lane yang harus di-push panjang, dan itu yang dilakukan tadi sama Reminiscence. Oh, tapi untuk saat ini apakah akan satu penculikan berhasil terjadi?